sudah mulai bete gitu ya. Ibu mau menggali semangatnya lagi. Kalau Ibu bilang semangat, kalian bilang semangat, semangat gitu ya. Oke, Ibu mulai ya. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Semangat ya. Jangan lupa. Semangat, 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 semangat. semangat. Oke, ulang lagi ya. Semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, bagus, good, keren. Oke, kita ketemu lagi dengan Ibu, mudah-mudahan tidak bosan dengan Ibu Ida gitu ya. Dalam pelajaran masih tetap marketing. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan kita diberkahi dan lancar tentunya. Kepada Imam, silahkan dipimpin doa Iya, terlebih dahulu. baik Bu. Mari teman-teman sama-sama, yuk kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Oke, Bu. terima kasih Imam. Kita sudah berdoa. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, materi yang akan kita bahas sebetulnya segmentasi pasar. Tapi kita akan mereview dulu pelajaran sebelumnya. Sebelum mereview pelajaran sebelumnya, Ibu mengingatkan untuk absennya tolong diisi dulu di Google Form-nya. Jangan sampai kalian ada tapi di Google Form-nya masih kosong. Oke ya, absen dulu sudah ya, jangan lupa. Oke, untuk mereview pembelajaran yang kemarin kita membahas tentang analisis pasar ya. Saya ingin tahu, Ibu ingin tahu, masih ingat nggak apa sih yang kita bahas tentang analisis pasar? Mungkin Ibu akan mengajukan 2 pertanyaan saja untuk mempersingkat. Coba kepada Fajri, apa sih perbedaan mendasar pasar tradisional dengan pasar modern? Kalau pasar tradisional seringan bayarnya tunai Bu, cash Bu. Kalau pasar online biasanya transaksinya melalui transfer Bu. Oke, bagus, Fajri, keren. Oke, aku boleh menambahkan kepada Eka, silakan perbedaan selain tadi transaksi ya. Kalau ini perbedaan yang mendasar lagi dari pasar tradisional dengan pasar modern. Kalau pasar tradisional itu penjual sama pembeli ketemu Bu. Oke, Ya, tatap muka ada langsung ya. ya penjual sama Interaksi. pembeli ya interaksi ada tatap muka. Tapi kalau pasar modern atau pasar digital penjual sama pembelinya hanya di platform aja Bu. Oke. Oke, ini Boleh pasarannya menambahkan Bu? Oke, Boleh silakan. menambahkan? Silakan Sila. Dilihat dari tempatnya juga kalau pasar tradisional dengan modern berbeda. Pasar modern itu sudah tertata produk-produknya. Kalau di pasar tradisional kurang tertata ya. Dari lokasinya juga ya, dari lokasinya dari juga. apa namanya ruangannya, tempatnya. Iya. Mungkin tadi yang maksudnya Eka tadi itu ke pasar online ya gitu ya. Memang pasar online juga bisa dimasukkan ke modern juga karena memang menggunakan teknologi modern juga gitu ya. Ini pasar modern ini seperti kayak Carrefour, beda kan dengan pasar Senen misalkan atau pasar Tanah Abang yang memang masih pengelolanya secara tradisional dan tentunya yang paling utama adalah bisa ditawar itu tadi gitu ya. Karena kalau pasar modern nggak bisa ditawar, kalau pasar tradisional itu pasti bisa ditawar. Mungkin itu saja. Nanti Ibu akan menampilkan slide terlebih dahulu. Oke. Bu Ida semangat ini Bu Ida, suaranya masih semangat. Habis lebaran ya Bu. Habis dapat THR ya Bu. Iya, alhamdulillah THR-nya. Nastar masih ada nastar Bu. Anak-anak sudah terlihat PPT Ibu? Oke. Sudah Bu, sudah. Tadi kita sudah sudah mereview, dilihat ya, mereview tentang pembelajaran kemarin dan kita melanjutkan kompetisi dasar selanjutnya yang akan kita bahas adalah menganalisis segmentasi pasar dan 4.3-nya atau keterampilannya melakukan segmentasi pasar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini dari setelah mempelajari segmentasi pasar ini, kalian sebagai peserta didik itu dapat menjelaskan apa itu pengertian tujuan segmentasi pasar dengan benar tentunya. Yang kedua, peserta didik dapat menerangkan segmentasi pasar dan keunggulan dengan pasar. Dan ketiga, peserta didik dapat menganalisis segmentasi pasar dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat melakukan analisis pasar strategis dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari KD titik 3 dan
4.3 dan 3.3. Oke, untuk peta konsepnya, jadi kita dalam segmentasi pasar ini materi yang akan kita bahas itu yang pertama pengertian segmentasi pasar, yang kedua tujuan, yang ketiga jenis-jenis segmentasi pasar, dan yang ketiga adalah kriteria segmentasi pasar. Oke, Ibu akan share gambar lagi. Oke, ada yang bisa menangkap dari gambar ini, bisa terlihat gambarnya? Bisa, Bu. Kelihat, Bu. Coba ya Sen, dari gambar ini apa yang bisa kamu tangkap nih, banyak orang dengan lagi-lagi apa dan lain sebagainya. Ya Bu, terima kasih. Di sini ada beberapa alur ya. Oke. Ini ada pendapatan. Jadi kalau misalkan kita belanja itu kita harus sesuaikan dengan pendapatannya. Kemudian gaya hidupnya Oke, seperti baik. apa, usianya, Iya. sampai sampai berapa banyak ukuran keluarganya, Bu. Halo? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya Ser. Di sini adalah ada beberapa pasar yang berbeda gitu ya. Beberapa pasar yang berbeda dari pendapatannya, dari gaya hidupnya, dari usianya, dari ukuran keluarga dan sebagainya. Karena perbedaan-perbedaan itu harus bisa ditangkap oleh seorang wirausaha untuk bisa mengambil pangsa pasar mana yang akan dia segmentasi pasar itu adalah membeda-bedakan pasar heterogen berbeda menjadikan pasar oleh si produsen tersebut supaya berdasarkan dari pendapatannya makin banyak pula kebutuhannya ya. Itu adalah beberapa segmentasi pasar. Kemudian ya ada tadi secara global dari usia, pendapatan dan sebagainya. Simpulan atau bisa menarik dari gambar ini, Nur Haida coba. Nur Haida. Halo? Ya, Bu. Oke. Ada? Nggak tidur kan, Nur Haida? Ya, Bu. Ada, Bu. Masih semangat ya, Nur Haida? Semangat, Bu. Semangat. Oke. Silahkan untuk gambar yang tadi, apa perbedaan gambar yang tadi? Saya minta perbedaan gambar yang tadi dengan gambar yang sekarang nih. Ada laki-laki semua nih, Ya. sama. Ini dilihat dari jenis kelaminnya, Bu. Ini semuanya laki-laki, baik dari usia anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai lansia, Bu. Memiliki keinginan yang berbeda sesuai dengan jenis kelaminnya. Oke. Jadi memiliki keinginan yang berbeda. Jadi pensegmentasian ini berdasarkan apa ini? Berdasarkan segmentasi pasar. Berdasarkan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu termasuk ke dalam demografi atau geografi? Demo, Bu. Masuk apa? Demografi, Bu. Oke, demografi. Karena demografi itu ada penghasilan, ada jenis kelamin, ada usia dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat sekali dengan jelas pembagian pasar berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan usia, ya kan? Di sini ada usia anak-anak, ada usia remaja, ada usia dewasa sudah berkeluarga, bapak-bapak, dan ada usia lansia. Nah, dari kelima segmen ini atau segmen usia itu kan masing-masing mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai pengusaha harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang berbeda-beda. Kita mau fokusnya di mana itu? Mau fokus di anak-anak kah? Mau fokus di remaja kah? Atau mau fokus di lansia kah? Nanti kita dengan mengetahui segmen pasar kita bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Paham ya anak-anak ya? Jadi udah ada gambaran nih. Segmentasi pasar itu apa gitu ya. Jadi oke, next kita lanjut. Apa sih itu segmentasi pasar? Jadi kita udah ngebahas tadi ada usia, ada pendapatan dan lain sebagainya. Nah, segmentasi pasar itu artinya kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen berbeda dari mulai jenis kelamin, usia dan lain sebagainya dari suatu produk ke dalam satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen atau sama. Itu adalah pengertian dari segmentasi
pasar. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, membuat pasar menjadi lebih mudah untuk dibedakan. Ibu mau tanya, coba Imam, tujuan yang pertama itu kamu paham nggak maksudnya apa? Membuat pasar lebih mudah untuk dibedakan. Paham, Kenapa Bu. dengan adanya segmentasi pasar, pasar mudah dibedakan? Kenapa Imam? Iya, Bu, karena pasar itu sangat luas, Bu. Banyak, Ya, beragam, oke. heterogen, sehingga kita harus fokus dalam menjadi seorang wirausaha atau menjual produk. Kita harus Ya, tahu di segmentasi apa yang kita mau tuju. Jadi ketika kita sudah tahu segmentasi pasar, maka kita akan mudah mudah untuk menjual barang, mudah oke, untuk bagus. memproduksi barang dan sebagainya, Bu. Oke, keren Imam pendapatnya. Jadi dengan kita melakukan segmentasi pasar, kita menjadi lebih mudah untuk membedakan pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Dan kalau kita sudah tahu pasar kita di mana, kita menjadi lebih fokus. Produk apa yang akan diproduksi, strategi pemasaran yang akan dilakukan seperti apa, itu sudah tergambar dengan jelas karena adanya pensegmenan atau pembagian pasar. Oke, bagus Imam pendapatnya. Next, untuk tujuan yang kedua, bahwa dengan adanya segmentasi pasar, membuat pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Bisa dikasih contohnya, coba saya minta pendapatnya Ade, ada Ade. Halo, Ade, masih semangat, Dek? Hadir, Bu. Oke, silakan Hadir, Bu. Ade. Di Pertanyaannya sini apa dengan tadi, ada Bu? tujuan segmentasi Mm-mm. tujuan segmentasi pasar yang kedua, membuat pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Bisa kasih Iya, contoh maksudnya seperti kalau apa? misalnya Gambar nggak? sebuah perusahaan sebelum meluncurkan produknya sudah melakukan segmentasi pasar, ya maka Ya, dia akan lebih tahu ya konsumen mana yang akan dia tuju beserta oke. kebutuhan-kebutuhannya. Maka ketika produk tersebut diluncurkan, ya maka pelayanan yang diberikan tentu saja akan lebih baik kepada konsumen tersebut. Itu menurut saya, Oke, Bu. tepat sekali, keren ya, Adik ya. Berarti kamu sudah paham apa itu segmentasi pasar. Boleh Yang tujuan nambahin, Bu? kedua, kenapa? Oke, boleh siapa? Nambahin. Oke, Ibu maaf ya tidak terlihat soalnya ini PPT-nya menutupi muka kalian semua gitu. Jadi Oh, kalian ngelihatnya. ini saya Siro, Bu, saya Siro. Oke, iya Boleh Sira. menambahkan? Oke, silahkan Siro. Kalau yang di sini intinya dari si penjualnya itu harus supel, Oke, harus ramah. Jadi oke. karakter si penjualnya itu harus diterapkan karakter yang lebih baik supaya konsumennya itu akan balik lagi membeli Oke, produk-produknya. rebuying ya, ada pembelian ulang. Oke, terima Iya. kasih Siro, bagus sekali, keren pendapatnya Adek juga. Tadi menurut Adek dengan adanya pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik karena dengan kita mengetahui segmen pasar kita dengan jelas, jadi kita bisa memberikan pelayanan secara ekstra atau melalui pelayanan yang prima, pelayanan yang sangat baik atau terbaik gitu ya. Jadi kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen kalau kita sudah melakukan segmentasi pasar. Dan pendapat Sera juga betul, dengan pelayanan pelayanan itu yang paling utama adalah dari attitude-nya, dari sikap, sopan santun, ramah gitu ya. Karena orang akan membeli rebuying, melakukan pembelian yang paling utama kan ada yang namanya produk, kita bisa aja produknya bagus gitu ya. Kemudian harganya bersaing, kemudian tempatnya strategis, tapi kalau dari service levelnya yang kurang mengena di hati konsumen, Ibu balik lagi bertanya, apakah kalian sebagai konsumen, kalau dari ketiganya oke, tapi pelayanannya kurang bagus, pelayanannya ketus, judes gitu ya, terus tidak ramah gitu, seolah-olah tidak welcome terhadap konsumen, apakah kalian akan berbelanja di situ atau melakukan Tidak, pembelian di Bu. situ? Tidak, Bu. Oke, Kabur, Bu. ya. Ya, tidak ya, semua Yang sepakat. ada Blacklist, ujiannya blacklist. bangkrut. Nggak balik lagi, Bu, nggak balik Walaupun, lagi. walaupun catatannya harganya murah, berarti harga juga mengalahkan pelayanan gitu. Kalau pelayanannya sudah tidak mengenakan bagi kita, karena yang namanya konsumen itu yang paling utama adalah service levelnya, pelayanan yang baik terhadap kita. Kita bisa membeli dengan pelayanan yang diberikan ke kita merasa nyaman, merasa dihargai sebagai seorang konsumen. Kalau misalkan dari harga mungkin kita bisa kalau kita banyak uang, why not dengan harga yang mahal. Tapi kalau pelayanan itu tidak bisa dibeli dengan uang, karena itu termasuk ke dalam udah masuk ke dalam psikologis ya, psikologis konsumen. Kalau psikologisnya udah kena, dia aduh saya nggak mau deh belanja di situ, nggak mau, walaupun harganya murah. Tapi walaupun mungkin agak mahal sedikit, tapi dari pelayanannya yang ramah, kemudian welcome, itu akan menjadi berkesan tersendiri buat konsumen. Sehingga yang paling penting itu adalah pelayanan itu
menjadi poin paling utama juga gitu ya. Dengan segmentasi kita bisa melakukan pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik tentunya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah dengan adanya segmentasi pasar, strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Oke, ada yang bisa menjelaskan dari tujuan yang ketiga ini? Ada yang mau coba? Strategi pemasaran Saya lebih mau terarah. coba, Bu. Oke, Bu. Artiana mau coba, Bu. Oke, Nurtiana silahkan. Artiana mau coba, Ibu. Oke, iya silahkan Nur. Bu Nur. Artiana, Bu. Nurtiana. Oke, Nurtiana silahkan. Apa pendapatnya kalau- gimana? Iya, Kalau silahkan. membuat strategi pemasaran lebih terarah itu berarti kalau misalkan kita membuat klasifikasi pasar, maka Iya. setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bu, dan antara satu dengan lainnya, sehingga pasar bisa memenuhi setiap kebutuhan dari masing-masing konsumennya. Kemudian juga dilihat dari posisi pasarnya, biasanya dengan lebih spesifik dengan posisi pasar yang lebih spesifik, maka kita bisa mempunyai keuntungan yang lebih besar, Bu, seperti Oke, itu. iya. Keren sekali Bu Tiana ya, betul sekali. Dengan tadi sudah dibahas di awal sama Ibu bahwa dengan melakukan segmentasi kita sudah jelas pasar kita siapa yang akan kita tuju, otomatis kita dalam melakukan segmentasi pasar juga lebih terarah. Jadi lebih ngena. Seperti apa sih? Ibu kasih contoh misalkan segmen pasar yang kita ambil adalah anak-anak. Anak-anak tuh sukanya apa sih gitu ya? Misalkan mainan, kita kasih promonya mainan, atau misalkan ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu tuh senangnya kan yang beli satu dapat dua dan lain sebagainya gitu. Jadi strategi pemasarannya bisa dengan melakukan kita ada bonus produk dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam strategi pemasaran menjadi terarah dengan melakukan segmentasi pasar. Oke, paham ya untuk segmentasi anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang ini ada dasarnya. Dalam melakukan persegmenan, kita ada 3 dasar. Yang pertama adalah berdasarkan demografis. Yang kedua adalah berdasarkan geografis, yang keempat adalah berdasarkan psikografis. Yang demografis itu berdasarkan ada usia, ada pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, kemudian pekerjaan, itu termasuk ke dalam demografis. Jadi kita orang yang pekerjaannya petani tentu saja kebutuhannya berbeda dengan orang yang pekerja kantoran. Anak sekolahan kebutuhannya berbeda dengan anak misalkan dia sudah lulus kuliah, lulus sekolah dan lain sebagainya. Itu demografis. Usia juga sama. Usia anak, usia dewasa berbeda kebutuhannya dan keinginannya. Kemudian yang kedua adalah geografis. Kalau geografis itu berdasarkan lokasi atau letak wilayah. Contohnya seperti yang di pantai, misalkan Bu Hertiana tinggal di pantai, kebutuhannya berbeda dengan konsumen yang ada di pegunungan misalkan. Kalau di pegunungan apa yang dibutuhkan? Contoh kebutuhan yang dibutuhkan di pegunungan yang tidak sama dengan Jaket. di pantai. Jaket, Bu. Iya betul ya, Imam. Kalau di pantai apa kita butuh jaket? Enggak, Bu. Kaos, Bu, butuhnya. Karena panas. Kaos, Bu. Panas. Yang dibutuhkan apa kalau di pantai? Skincare. Body lotion, Bu, body lotion. Payung. Payung. Kemudian AC tentunya ya. Angin gitu ya. Itu kita penting sekali gitu karena berbeda dengan yang di pegunungan. Kalau di pegunungan nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai kipas angin, udah sudah semiring gitu ya. Jadi udah cool gitu. Jadi itu adalah berdasarkan geografis. Terus kemudian ada juga berdasarkan lokasi di perkotaan dengan di pedesaan tentunya kebutuhan dan keinginannya berbeda. Nah, yang ketiga berdasarkan psikografis. Psikografis itu berdasarkan psikologi kita, bisa berdasarkan gaya hidup kita, kelas sosial kita, itu bisa berpengaruh ke dalam segmentasi pasar. Paham ya untuk persegmentan ada 3? Paham, Bu. Mantap, Bu. Oke, next kita lanjut ya anak-anak. Di sini ada kriteria segmentasi pasar. Yang pertama itu measurable, artinya segmentasi pasar itu harus dapat diukur gitu ya. Yang kedua, substansial, artinya cukup besar. Jadi segmentasi pasar itu cukup besar, sehingga kalau segmentasinya besar, tentunya bisa menghasilkan keuntungan juga. Jangan sampai kita mengambil segmen yang segmennya kecil. Otomatis kalau segmennya kecil, itu keuntungan yang akan didapat juga akan kecil, karena kan pasar yang kita layani juga sangat kecil. Yang ketiga, achievable atau dapat diakses. Kemudian yang ketiga adalah differentiable, dapat dibedakan, itu tadi, dapat dibedakan pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Yang kelima adalah actionable, dapat ditindaklanjuti. Jadi segmennya kita sudah tentukan dan tentunya itu bisa kita action, ada tindak lanjut dari segmenan pasar itu. Produk apa yang akan dijual, kemudian
strategi marketingnya seperti apa dan lain sebagainya. Oke, oke, itu adalah kriterianya. Nah, sekarang di sini Ibu akan karena kita pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Kalian di sini bagi kelompok ya, bisa dibagi kelompoknya. Ibu sudah share, ada kelompok imam, anak-anak udah ya Ibu share? Sudah Bu, sudah. Kelompok imam, ada kelompok, Ibu ambil ketua kelompoknya saja ya. Kita ada 12 orang, kita bagi menjadi 3 kelompok, 4 orang. Ada kelompok imam, ada kelompok Yaser, sama kelompok Eka ya. Siap ya? Oke. Siap. Oke, untuk kelompoknya dibagi, nanti sudah Ibu share di grup WA. Nah, yang harus kalian lakukan dari masing-masing kelompok adalah di sini kalian bisa melihat ada gambar apa sih? Milo sama Anlen semua susu. Susu ya, susu Produk secara susu, sekilas. Bu. Oke, Ibu tanya secara sekilas ini sama ya, produk susu gitu ya. Sama, Bu, Ini adalah susu coklat. susu. Oke, susu coklat sama dua-duanya tapi produk susu. Tapi apa pembedanya di sini? Ada yang tahu? Apa yang membedakan di Kalau sini? Anlin untuk untuk orang tua, Bu. Kalau Oke, Milo kalau Anu untuk anak orang tua. Oke. Sasarannya Bu berbeda. Iya, sasarannya, segmen pasarnya yang berbeda, betul, bagus sekali. Nah, di sini secara sekilas, secara umum bahwa susu ini sama, ini adalah produk susu. Tapi di sini ada pembedanya, ada susu khusus untuk dewasa, tentunya untuk tulang juga, tapi untuk dewasa itu ada susu Anlin. Kemudian yang kedua adalah ada susu Milo. Ini untuk energi, untuk anak usia remaja. Nah, tugas kalian di sini adalah menganalisis segmentasi pasar yang dilakukan oleh kedua produk susu tersebut. Jadi kalian membedakan susu Anlin segmentasinya seperti apa, karena dia segmennya juga orang dewasa. Nanti kalian uraikan seperti apa perbedaannya antara produk susu Anlin dengan produk susu Milo ya. Nah itu di sini karena kita waktunya tidak memungkinkan, nanti kita mungkin lanjut di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Jadi kalian dibuat kelompok sudah di sini, nanti kalian bekerja sama. Mungkin kita lanjutkan nanti minggu depan. Ibu cuma hanya menjelaskan tentang prosesnya saja. Nanti setelah dibagi kelompok, kalian itu membutuhkan apa sih yang dibutuhkan untuk menganalisis. Tentunya kalian bisa searching di internet ya, karena itu bisa kita cari di internet. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh Anlin, segmentasi pasar yang bisa dilakukan oleh susu Milo, kalian bisa searching di internet, kalian bisa cari infonya. Sudah habis, Beda. Oke ya. Mungkin itu saja ya. Nanti kita minggu depan akan kita bahas lagi. Oke, bisa diambil kesimpulan. Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan kali ini, Pak Imam, coba? Iya Bu, bahwa kesimpulan saya kita harus melakukan segmentasi pasar agar ketika kita menjadi pebisnis atau penjual barang atau apapun itu, pengusaha, kita fokus dalam memasarkan produk kita. Iya Bu. Bagus sekali Imam kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulannya bisa Ibu ulang lagi bahwa dengan kita melakukan segmentasi pasar, kita bisa menjadi lebih fokus dalam berusaha, kemudian kita bisa menentukan strategi pemasaran yang dilakukan ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang Ibu sampaikan. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan diskusinya, dan sebelumnya kita tutup membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin doa sajanya karena waktunya sudah habis. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh.